Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah ya'alil rajani bil jannah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن مع اللطف والعافية عاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi summa ila sahibu syarha Imam Ad-Dasuki rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masih pada bab cara zikir yang sempurna di dalam berzikir la ilaha illallah. Setelah bicara tentang pembersihan hati
dan menghiasi hati. Di kalimatul musyarrafah menjadi jalan untuk membersihkan hati. Dari apa? Dari segala macam kekotoran-kekotoran. Isinya apa sih? Isinya dunia. Isinya apa? Dunia. Dengan segala macam perniknya. Ada sedih, ada takut, ada khawatir, ada berani, ada sakit, ada sehat. Dengan bermacam-macamnya itu, kegembiraan, kesenangan, kelezatan, kemaslahatan. Ketika itu sampai kepada mengganggu, menghalangi kita untuk bisa sampai kepada Allah, maka itu harus dibersihkan dari hati. Karena tempatnya anak itu di mana? Ya di tempatnya, bukan di hati. Tempat istri di mana? Masa di hati? Tempat duit di mana? Sudah. Masa di hati? Ya. Nah, kalau ada duit di hati gimana ngambilnya? Maka itu disuruh dibersihkan gitu loh. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Terus setelah dibersihkan baru diisi dengan sesuatu yang mulia. Apa? Dengan ma'rifat, dengan ikhlas, dengan ridho, dengan zuhud, dengan berbagai macam keadaan. Maka sampai disebut kemarin kita diperintah untuk mensolati diri kita dengan 4 takbir. Sholatnya sholat mayyit, artinya mematikan seluruh yang ada dalam hati kita yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini tujuannya hidup ngapain? Ya kepada Allah. Kok sampai ada tujuan lain, maka itu harus dihilangkan gitu loh. Harus dibersihkan, harus dimurnikan untuk kembali kepada Allah. Mulai dari tujuan nyasar namanya. Iya, ini keluar rel. Sebenarnya sih jalannya, tujuannya masih ada. Nanti mau ke Surabaya. Cuman kadang mampirnya kelamaan gitu loh. Jadi nggak nyampe. Ada warung dikit belok, ada rame-rame dikit belok. Tapi begitu belok itu jalannya lagi lama di situ aja nggak jalan-jalan. Itu yang jadi ganggu itu. Jadi suruh bersihin agar hatinya betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada ayat ini wala tansa nasibaka minad dunya. Ada? Artinya apa maksudnya? Jangan lupain dunia. Bagian dunia. Kadang orang begitu. Jangan lupa cari dunia tuh, jangan mikirin akhirat aja gitu ya. Berbagi bima taqadarul akhir. Iya. Maksudnya apa? Tapi yang pertama nggak diperhatiin, yang kedua dikejar. Maksudnya bukan kamu suruh cari dunia, bukan. Kalau kamu punya dunia, pakai untuk urusan akhirat. Jangan lupa bagianmu dari dunia itu pakai untuk urusan akhirat gitu. Kalau enggak begitu, maka bagianmu akan jadi bagian yang jelek, akan jadi bagian yang terlaknat. Kan Nabi mengatakan begitu. Dunia itu mal'unatun ma fiha. Dunia itu terlaknat, semua yang di dalamnya terlaknat, semua kecuali illa bidzikrillahi wa ta'lim muta'alim, kecuali untuk zikir kepada Allah atau belajar mengajar.
Kalau nggak sampai ke arah itu maka akan jadi harta atau dunia yang jelek. Maka ketika itu kok ada dalam hati disuruh dibersihkan. Maka ketika sudah bisa bersih, sudah terhiasi dengan yang indah-indah, sudah ada ikhlas, sudah ada ridho. Kemudian walamma tahaja qalbuhu binuri haqiqati wa kana intifa'u biha mauqufan alal qiyami birrusumi syariah. Ketika hati sudah bersuka cita, sudah senang, gembira, memandang Allah, mengingat Allah, melihat Allah, hati gembira tuh dengan cahaya hakikat, menyadari dirinya, selalu lihat ayat-ayatnya Allah, wa ayatun semua dilihat, dipandang terus hingga ingat Allah terus. Karena di antara hikmahnya keadaan ini dibolak-balik oleh Allah, ada susah, ada seneng, ada pahit, ada manis. Di antaranya apa? Kamu disuruh nyaksiin ini adalah ayatun min ayatillah. Ini adalah bagian dari kekuasaan kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bolak-balik ini kamu suruh mandang itu gitu loh. Kalau sudah bisa mandang itu, tahu hakikat, gembira hatinya. Gak ada kegembiraan segembira orang mengetahui hakikat dirinya. Kamu jadi orang yang cerdas di dunia berarti. Jadi orang yang cerdas dunia. Kalau di akhirat nanti, di akhirat cerdas semua nanti, nggak ada orang bodoh di akhirat. Dan terbuka semua. Cerdas, tapi kan ada cerdasnya, cerdas kayak di surat Al-Kautsar gimana? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Ketika kamu ngerti yang nyata, la tarawunal jahim, masuk neraka ngapain? Untuk apa ngerti kenyataan lalu dimasukin neraka? Artinya ngertinya Allah di akhirat, yang jatahnya sudah waktunya masuk, ya nggak ada gunanya. Seperti siapa? Orang-orang kafir yang dibuka hijabnya di akhirat. Begitu tahu Allah, kenal Allah, neraka. Oh iya ya Allah, ya tunduk dan mau ngapain lagi? Tapi kamu ma'rifatnya di dunia, masya Allah. Ini satu anugerah, satu kebahagiaan. Bisa jadi orang yang ma'rifat di dunia, kenal Allah di dunia, bisa lihat ayat-ayatnya Allah, kekuasaannya Allah. Maka orang yang sampai pada makna hakikat, hatinya ngerti kepada ma'rifatnya kepada Allah dan mengambil manfaat darinya, tergantung dengan bagaimana dia konsisten menjalankan syariah. Terus akan jadi terus, dia akan manfaat dari itu semua ketika dia konsisten melakukan amalan syariah. Ketika hatinya bahagia ma'rifat kok ninggalin syariah, ya repot. Manunggaling Gusti, akhirnya tapa brata, modelnya eling, rusak semua. Ketika hatinya bahagia kenal Allah, maka itu akan jadi manfaat ketika dia konsisten dengan menjalankan syariah. Wa dzalika la yakunu illa bil idmani ala dzikri sahibiha al muballighi laha anillahi ta'ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak akan bisa dilakukan syariah itu kecuali dengan mengingat pembawa syariah yang menyampaikan hal itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda kita, pemimpin kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin.
Ya, nggak bisa dipisahkan. Setelah kamu hatinya bahagia, ma'rifat kenal Allah, jalanin syariah, mau patuh kepada Allah, untuk kepatuhan nggak bisa melepaskan diri dari mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syariah terikat kuat pada diri Nabi Muhammad. Kalau kamu kok jalani syariah, berarti kamu sedang menjalankan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihtajja dzakiru ba'da kalimat tauhid adalati ala haqiqah yashfa'aha bi itsbati risalati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyahfadha nura tauhidihi bi idkhalihi fi mani'i khirzi syariah. Maka setelah ia menyebutkan kalimat tauhid, setelah menyebutkan la ilaha illallah yang menunjukkan pada hakikat ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala, keesaannya, keagungannya, maka orang yang berzikir perlu menggenapinya dengan menetapkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ia bisa menjaga cahaya tauhidnya dengan memasukkan ke dalam penjagaan syariah yang sangat kokoh. Ini udah tauhidnya jalan, syariahnya juga jalan, maka dia akan mengikatkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falihada, untuk pengikatan ini yaqulu dzakir, akan berkata para dzakir, yang orang-orang yang berzikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha yanbaghi fi kulli dzikrin min adhkarillahi ta'ala alla yaghfala al-mu'minu fihi an dzikri sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi. Begitu pula sebaiknya dalam setiap zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang mukmin tidak lupa menyebutkan nama baginda kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imma bi ayyusalliya alaihi atharu au yuqirra bi risalatihi ma'as salati alaihi salawatullahi wa salamuhu au nahwu dzalik. Gimana caranya? Dengan mendoakannya. Setelah zikir banyak, tutup dengan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu nggak akan bisa cara zikir, nggak tahu lafaz zikir, nggak tahu bentuk ibadah kalau nggak dari Nabi Muhammad. Kamu habis sholat sunnah, tutup sama sholawat, doa kepada Nabi. Kamu habis ngerjain yang lain, tutup sama sholawat. Kenapa? Karena itu amalan bisa kamu dapat kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan beliau dengan sholawat setelah mengakui kerasulannya, disertai mendoakan sholawat kepadanya, atau yang semisalnya, mimma yujibu ta'zimahu wa tamassukihi bi adyalih, yaitu dengan cara yang menetapkan pengagungan baginya, bahasanya apa saja terserah kamu lah, dan berpegang dengan syariahnya. Mau sholawat, mau doa, mau pujian-pujian apa, yang penting bentuknya pengagungan, penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus idh huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam babullahil a'zam alladzi la yunalu kullu khairin dunya wa ukhra illa bi ta'alluqi bihi. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pintu yang terbesar
untuk mendapatkan keridhaan Allah, rahmatnya Allah, fadlnya Allah, yang mana segala kebaikan dunia dan akhirat tidak akan diperoleh kecuali dengan bergantung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu utamanya Nabi Muhammad, ya. Kalau ada pintu rahmat yang gede, itu pintunya Nabi Muhammad. Nanti ada pintu kecil-kecilnya tuh banyak. Ibarat rumah itu tiap lampu, tiap kamar ada saklarnya. Tapi saklar utamanya ada di situ. Kalau itu diceklekin, ini nggak fungsi semua udah. Kalau ono tutup, ceklek, udah ini pintu-pintu lain nggak fungsi gitu loh. Maka pintu utamanya di sana. Hingga dengan rahmatnya, dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengharapkan kebaikan-kebaikan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ghafala an dzikrihi wa tamassuki bi syariatihi sallallahu alaihi wasallam lam yanal maqsudah. Jadi orang yang lalai dari mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi berpegang kepada syariahnya Nabi Muhammad, tidak akan tercapai tujuannya. Tidak akan tercapai tujuannya. Wa kana marmiyan bihi fi jidli qati'ah almarhuman min khairi dunya wa ukhra. Justru apa yang dia kerjakan akan terlempar dalam keputusan yang laksana penjara dan terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat. Justru sholatnya malah membuat dirinya tambah kesusahan. Amalannya jadi tambah membuat dia susah, bukan tambah bikin dia gampang, maka akan membuat dia tambah susah. Kenapa? Karena melalaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kayak dapat syariah sendiri, ya. Kayak dapat ajaran sendiri, memperoleh petunjuk sendiri. Apalagi aku tambah lagi. Karena kalau dia sampai nggak mengingat Nabi Muhammad, terus dia mau dapat itu dari mana? Karena pintunya adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sayyiduna wa maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam huwa dalilul khalqi ilallahi ta'ala. Bahwa Nabi kita adalah petunjuk makhluk untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa yasulu ilallahi ta'ala min ghafala an dzikri dalilih. Lalu bagaimana orang yang lalai menyebut petunjuknya bisa wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada orang lupa alamat, bisa nggak nyampe tempatnya gitu kira-kira. Nabi Muhammad itu petunjuk untuk sampai kepada, kok ente lupa sama dia, sama aja ente mau menuju ke rumah seseorang lupa nyampe kira-kira. Ya muter-muter aja, ente tambah jalan tambah nggak nyampe, tambah jalan tambah nggak nyampe gitu loh. Tambah sholat tambah jauh dari Allah, tambah ibadah tambah jauh. Karena kamu lupa kepada alamatnya, kepada yang menunjukkannya. Itu. Ini orang yang menggampangkan atau melalaikan untuk mengingat kepada sang pembawa syariah, pembuka pintu syariah, membuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qad qala ba'du man taba Allah ta'ala ala qalbihi mimman yata'ata tasawufa wa laysa huwa min ahlihi wa laysa huwa min ahlihi maqalatan qaribatan minal kufri. Sebagian orang yang sudah ditutup oleh Allah hatinya dari orang-orang yang berlagak mengamalkan tasawuf, bahasanya lah, kayaknya ngamalin tasawuf, zikir sekian kali, mencegah hal ini, nggak ngelakuin itu, nggak mau begini, kayak dia seorang sufi, seorang yang berjalan dengan tasawuf, dengan amalannya orang-orang sufi, berlagak mengamalkan tasawuf padahal bukan ahli tasawuf. Maka berkata dengan perkataan yang mendekati kekufuran auhiya kufrun, atau perkataan bahkan yang sudah sampai pada kekufuran. Biainihi, secara pokoknya, kayak apa? Innal iktsara min dzikrin nabi sallallahu alaihi wasallam hijabun anillahi ta'ala. Sampai mengatakan begitu, bahwa sesungguhnya mengingat nabi itu menghalangi untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa sampai menuju kekafiran atau bahkan sudah sampai pada kekafiran. Mengingat nabi menghalangi mengingat kepada Allah, bahaya nih. Sama aja mengingat alamat menghalangi sampai kepada tujuan. Ini orang waras apa nggak waras kira-kira gitu loh. Mengingat alamat menghalangi sampai kepada tujuan. Ini perkataan orang benar apa nggak benar kira-kira? Kalau orang benar kan nggak begitu. Justru dengan mengingat alamat jalan untuk sampai kepada tujuan, begitu dong. Ada orang kok mengingat alamat malah nggak nyampe. Jadi mau belagak tasawuf seakan-akan semuanya Allah, semuanya Allah. Nabi Muhammad belakangan, nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung lah, yang mau ngitung ente siapa? Kalau dia nggak dihitung lah apa ente kehitung? Jadi orang-orang yang belagak tasawuf tapi nggak ngerti makna tasawuf yang sebenarnya, gitu loh. Nah, ente mau tasawuf, mau pakai jalannya orang-orang ahli sufi, itu jalan mereka semua sumbernya Nabi Muhammad SAW. Mau dari mana sumbernya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mursyid, mursyidnya para sahabat. Kok ada thariqah yang macam-macam itu yang ngatur Nabi? Ente begini, ente begini. Kok ente nggak mau pakai pintunya bagaimana? Sayyidina Umar kalau baca Al-Quran itu kenceng. Sayyidina Abu Bakar kalau baca Quran tanya, ini kenapa? Gini ya Rasul. Ente kenapa? Gini ya Rasul. Alasannya pakai alasannya pribadi. Mulai sekarang ente Abu Bakar yang kencang bacanya, ente Umar yang pelan bacanya. Itu namanya apa? Mursyid, ngatur tata cara ibadahnya umat, gitu dong. Kok sampai ini mau saya ngelakuin ini langsung kepada Allah, nggak usah lewat Nabi Muhammad lah. Mau lewat mana? Mau ketemu siapa kalau nggak lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa qad salaka ba'dhu dhalina mithla hadhil ibarah. Maka sebagian orang sesat telah menempuh jalan yang sama. Banyak nih begini. Faqala, di antara mereka mengatakan apa? Idza afradtu tahlila an itsbatir risalati kana abluhu
wa asra'u fi ta'thiri makna tauhid. Bila aku membaca tahlil saja tanpa menetapkan kerasulan, maka lebih tepat dan lebih cepat pengaruhnya makna tauhid di hatiku. La ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah, rasa-rasanya lebih cepat membawa aku untuk sampai kepada Allah. Rasa-rasanya. Menurut saya itu akan mempercepat saya sampai kepada Allah. Ini perkataan orang-orang yang jahil juga, perkataan orang-orang yang salah jalan. Jadi cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kacang lupa kulitnya. Itu kacang lupa sama kulitnya. Maka ini dihitung oleh para ulama sebagai perkataannya orang-orang yang sesat. Waqtajja li dhalalihi wa tashwili syaitanihi bi an qala, ia beralasan, udah ngomong gitu tuh pakai alasan. Apa alasannya? Alasannya dia, alasan sesatnya aja mau pakai. Orang kesetanan pakai alasan. Apa alasan setannya? Alasan kesesatannya apa? Bi an qala li tahlili makna wa itsbatir risalati makna. Karena tahlil itu punya makna sendiri. Terus syahadat Rasul juga punya makna sendiri. Jadi kan punya dua makna. Saya cukup bawa satu makna aja, itu akan menyampaikan saya lebih cepat kepada Allah, nggak usah pakai dua makna. Wa idza ikhtalafatil ma'ani ala batin dha'ufa ta'thir wa ba'udat thamrah. Ketika ada berbagai makna yang berbeda di dalam hati, maka pengaruhnya jadi lemah dan hasilnya menjadi jauh, tidak sampai tujuan mengingat. Ini perkataan rusak juga begini. Makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah, sambung ke dalam hati, maka tercampur dua makna, maka ini akan merumitkan katanya. Biar nggak rumit, satu aja, satu buang dulu. Gimana? Nah, ini sama tadi kacang lupa sama monyet maksudnya. Kalau makan kacang qala inna ma yahtaju ila waslid dzikraini inda dukhuli fil Islam. Menetapkan kerasulan itu hanya dibutuhkan untuk menyambung orang-orang yang mendikirkannya ketika mau masuk Islam. Coba. Butuhnya Muhammad Rasulullah, kalimat Muhammad Rasulullah diucapkan butuhnya kapan? Saat orang-orang kafir mau masuk Islam. Udah itu doang. Setelahnya udah la ilaha illallah, langsung tasawuf, sufi, langsung jadi muwahhidin, bertauhid kepada Allah. Nggak usah bawa-bawa lagi syahadat Rasul, nggak usah bawa-bawa lagi risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang kebablasan. Ya ini kalau nggak ada, nggak ditulis di sini. Ada orang-orang yang tadi belaga jadi orang tasawuf tanpa mengenal kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang bisa kenal Nabi Muhammad, kenal keturunan Nabi Muhammad, hormat sama keluarga Nabi. Itu kalau ngaji tauhidnya bener. Kalau nggak bisa enggak. Nabi Muhammad dianggap pembawa surat doang. Pembawa surat. Tukang pos. Ente kalau ada tukang pos datang ke rumah kamu setelah nganterin surat, kamu apain?
nggak kasih makan dulu, tidur rumah kamu nggak? Diapain? Kasih doang. Makasih. Ini begitu dianggap begitu. Bawa surat, sudah sampai, sudah selesai tugasnya. Kurir. Dianggap kurir begitu doang. Ada yang begitu tuh. Ada yang menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai kurir doang, nggak perlu dihormati, nggak perlu dilebih-lebihkan. Ada yang menganggap lagi derajatnya sama seperti kita manusia, sama-sama manusianya, bedanya dia cuma dapat wahyu, kita enggak. Ada bentuk kelompok, ada bentuk perorangan. Kalau perorangan ini kan berarti pemikirannya udah kayak Ghulam Ahmad, hasil tapa berata menghasilkan pemikiran sesat gitu kan. Kalau hasil kelompok maka diajarkan oleh kelompoknya gitu lah. Dengan membawa berita-berita hadis-hadis yang mengatakan untuk mengecilkan bagaimana Allah memuliakan menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, pintu utama, pintu kemuliaan, pintu ilmu, pintu itu dikecilkan, dihilangkan, bahkan dianggap itu mengganggu jalannya dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang tasawuf gila. Tasawuf yang kebablasan, tasawuf tapi nggak bersyariah gitu loh. Tasawuf tapi gampangin syariah. Kalaupun dia bersyariah, maka syariahnya akan bawa dia lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bersyariah, apalagi. Qala ba'dul a'immatir rasyikhin radhiyallahu ta'ala anhum, berkata sebagian imam al-alim ar-rasyih, orang-orang yang jelas pada keilmuannya. Apa kata mereka? Wa hadhihi al-maqalatu wal a'yadu billahi ta'ala minal fitanillati la maurida laha ghairan nar. Perkataannya seperti ini, aku berlindung kepada Allah. Ini termasuk fitnah yang tidak ada ujungnya kecuali neraka. Fitnah yang nggak ada ujungnya kecuali neraka. Na'udzu billahi min dzalik. Jadi jangan kelihatannya main tauhid, tapi malah ujungnya malah masuk neraka. Tauhid, ujungnya malah dapat siksa. Kenapa? Karena meninggalkan alamat yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal Tuhan kan gak usah pakai Nabi Muhammad. Iya, nah, kamu punya akal. Tapi untuk kenal namanya Allah, kenal syariahnya, kenal keridhoannya, mau lewat mana kalau nggak lewat Nabi? Nah, sementara ente beramalkan apa saja tujuannya mau dapat ridhonya Allah, maka pintunya nggak ada lain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala uqbalaha siwadaril bawar, coba. Dan tidak ada akibat lagi kecuali tempat kebinasaan. Tempatnya di neraka dan dibinasakan, disiksa, diazab. Wa madzaka illa makrun wastidrajun ila faradhis syariah. Maka tidaklah ucapan itu kecuali tipu daya dan istijrad yang membuang syariah. Wal inkhilali min rabqatiha, dan melepaskan diri daripada kewajiban melakukan syariah. Wa ta'tili rusumiha, dan mengosongkan aturan-aturan syariah. Udah ninggalin, buang pasal-pasalnya, buang ruhnya syariah.
Walau alima hadzal dhalu ma tahta qaulihi Muhammadur Rasulullah min asrarit tauhidiyati. Dengan andai kata orang sesat itu mengetahui sir-sir rahasia-rahasia tauhid dan hikmah-hikmahnya tahlil yang ada di dalam ucapan Muhammadur Rasulullah, niscaya kebutaannya akan hilang. Kalau dia tahu di dalam Muhammadur Rasulullah itu dalil alamatnya kepada la ilaha illallah, maka dia akan sampai kepada orang-orang yang fa'asabal marma. Dia akan menjadi orang-orang yang sampai memperoleh tujuannya, sampai kepada hikmah dari tahlil tersebut, akan sampai kepada tujuannya. Artinya orang-orang yang buta, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang itu pasti akan sampai pada tujuannya ketika jalannya melewati jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari awal kan begitu kita bicara tauhid, mengenal sifat-sifat Allah sampai sempurna, udah beres, farhan hatinya kenal Allah, Tuhan pencipta alam, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang penuh keagungan. Lalu ditutup itu semua dengan jalannya sampai pula kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak bagaimana? Kita melupakan alamat, melupakan pengantar yang membawa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang yang sudah sampai kepada mengenal Allah, kadang tahu betapa Allah maha baik, tahu betapa Allah itu luar biasa, melindungi, menuntun, mengayomi, memberi petunjuk, membawa keselamatan, ketentraman, kedamaian. Ketika sudah dapat itu semua, pas muji Allah, pujiannya apa? Alhamdulillah. Sedikit doang. Alhamdulillah. Giliran kamu ketemu sama orang kaya yang ngasih duit kamu, kalau ngalem seberapa jam nggak habis-habis. Bapak kalau nggak ada bapak nih pak, proyek saya nggak berhasil pak, anak-anak saya nggak bisa sekolah pak, ini taman semua nih bapak, seberapa jam nggak habis-habis. Muji Allah. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Makanya ulama itu ngajarin kamu biar apa ajarannya ulama? Diajarin kamu zikirnya biar benar, ya pagi kayak boleh, sore kayak pakai diperbanyak. Kalau nggak bisa banyak ya alhamdulillah ada ma khalaqa fis sama gitu. Subhanallah ada ma khalaqa fis sama. Ya Allah, aku muji kepada Engkau ya Allah sebanyak makhluk yang ada di langit. Enggak alhamdulillah enggak, tapi alhamdulillahnya banyak gitu loh. Maka ulama ngajarin bagi kamu yang kepepet, enggak punya kata-kata untuk ngucapin dengan baik, ya katakan tadi alhamdulillah adalah ma khalaqa fis sama, adalah ma khalaqa fil ardi, adalah ma baina dzalik, adalah ma huwa khaliq. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah atas apa sebanyak makhluk yang Engkau ciptakan ya Allah. Banyak enggak? Hamdan katsiran mubarakan fi.
Tapi di antara kalimat pujian yang sempurna ya pujian yang kita baca doa hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu sempurna udah. Itu kalimat pujian yang sempurna. Di antara semua pujian yaitu hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jangan ditambahin. Tapi diulang-ulang itu. Alhamdulillah tapi diulang-ulang ya. Ada satu sekali. Mana? Ya alhamdulillah diulang-ulang 3 kali. Itu alhamdulillah doang. Iya, alhamdulillah tapi kan banyak. Ya, banyak. Bagus. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba biasain diri kayak tadi, ente muji istri ente aja panjang bener. Ente muji tetangga ente nganterin berkat kadang panjang. Masya Allah bapak ente itu luar biasa itu. Ini muji Allah, kamu dapat hadiah, dapat anugerah, keimanan. Makasih ya Allah. Udah, mau ngomong apa lagi sudah gak bisa kata-kata. Memang kita nggak bisa untuk muji Allah sempurna, nggak bisa. Karena pujian kita kepada Allah itu ya atas pertolongannya Allah. Kalau saya muji kepada Allah sekali, maka itu ditolong oleh Allah. Kok muji lagi 2 kali, itu atas pertolongannya Allah. Kok 3 kali bisa muji juga ditolong sama. Jadi kalau saya mau muji sendiri ya nggak bisa, butuh pertolongan Allah. Makanya kita itu kalau muji kepada Allah bukan bales. Tapi bukan bales. Kalau kita bales nggak bisa dibales. Kenikmatannya Allah itu nggak bisa kamu balas dengan apapun. Sama kayak air susu ibumu itu yang setetes nggak bisa dibalas dengan apapun. Nggak bisa. Yang ada diapain? Diimbangi dengan sesuatu yang kecil gitu loh. Bukan dibalas, bukan. Saya dikasih anugerah sama orang tua saya begitu air susu sampai dirawat. Terus gimana? Saya bekti kepadanya, taat kepadanya, mau ngelayanin, mau menghormati, itu bagian dari mau ngasih sesuatu yang kecil. Bukan mau bales, bukan. Masa sih saya dikasih oleh orang sesuatu tiap hari, saya nggak ngasih apa-apa sama dia gitu. Jadi ngasihnya lagi itu bukan bales, artinya sepantasnya orang yang dikasih gitu loh. Pantasnya orang yang dikasih yang ngasih sesuatu. Ada orang ngasih kamu bawa oleh-oleh ke kamu, pantasnya dia pulang ya kamu bawain. Ya kan begitu. Orang ngasihnya besar, saya nggak punya apa-apa, cuma ini buat di jalan ya. Artinya bentuk apa? Karena nggak bisa nyambalas dengan sempurna, paling nggak ya sepantasnya ngasih sesuatu atau menampakkan sesuatu sebagai tanda terima kasih gitu loh. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji kepada Allah yang mana telah memberikan segalanya, mencukupi segalanya kepada kita, kepada saya, segalanya apapun dipenuhi oleh Allah. Nikmat segalanya Allah yang kasih. Dan apa yang jadi tambahannya juga dikasih sama Allah. Udah nikmatnya dikasih, masih ditambahin lagi yang macam-macam sampai apa yang kita sampaikan yang kecil ini pun itu tambahan dari Allah. Saya bisa syukur, bisa muji Allah, bisa memberikan bisa menampakkan kebaikan itu tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bisa sampai kepada mengerti maknanya di dalam Muhammad Rasulullah itu ada alamat kepada ketuhanannya Allah, maka niscaya dia tidak akan meninggalkannya, akan selalu
menggandengkannya, akan selalu menyertakannya. Itu loh. Kenapa? Maknanya kamu selalu ingat pintunya. Oh ini pintu rahmatnya Allah, yang buka siapa? Nabi Muhammad. Oh ini pintu yang buka Nabi Muhammad. Selalu begitu. Jadi keadaan ini jangan sampai mengantarkan kita kepada orang yang zikirnya hanya zikir la ilaha illallah tanpa menyebut, tanpa membawa kepada maknanya Muhammad Rasulullah. Kamu nggak akan dapat apa-apa, boro-boro dapat kebaikan, malah kamu akan dapat dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kamu dengan cara zikir yang seperti ini dari awal sudah dibuka. Istighfar, terus sholawat kepada Nabi Muhammad, dari awal sudah dibuka pakai itu. Menunjukkan apa? Jangan sampai kamu lupa ini mau masuk sesuatu yang sampai pada keridhaan Allah, pintunya lewat Nabi Muhammad. Terus nanti akhirnya ditutup pula dengan jalannya mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tiap zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak pernah putus. Dari saya nggak bisa zikir ini kalau nggak karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya begitu, kamu nggak akan diterima oleh Allah, menghadap Allah nggak pakai Nabi Muhammad. Kok kamu datang kuncluk sendiri, diantar siapa? Langsung, ya Allah saya mah begini. Kamu disuruh minggir doang, mau ngapain? Kamu diperintah datangnya bawa Nabi Muhammad, pengantarnya harus pakai Nabi Muhammad. Kok kamu nggak pakai dia, ya ditolak, kedatangan kamu nggak diterima. Enggak. Walaupun amal kamu benar, yang kamu baca benar, kerjaan kamu benar, nggak diterima. Kenapa? Karena perintahnya datang bawa Nabi Muhammad sebagai wasilatul uzma, pengantar yang terbesar. Adapun kamu bawa pengantar yang kecil-kecil, nggak apa-apa. Guru-guru kita, pengarang kitab yang kita baca, para sahabat sampai ujungnya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap ke sono-sono juga, nggak bisa lepas dari pintu yang terbesarnya, itu pintu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan pernah melepaskan keadaan itu berharap kita sendiri bisa datang kepada Allah. Allah yang menyiapkan pintunya. Seperti bulan ini kita masuk bulan Rajab. Ini salah satu nafahat, salah satu keberuntungan yang Allah buka. Jadi ada pintu-pintu yang Allah buka yang mendadak, yang enggak seperti biasanya, dan kamu bisa mendapat banyak peluang, banyak kesempatan untuk meraih kepada keridhaan Allah pada waktu-waktu tersebut. Di antaranya apa? Bulan Rajab. Itulah khususnya malam pada bulan Rajab. Makanya kalau dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nafahat juga, pintu itu pintu yang terbesar. Pintu-pintu yang lainnya banyak Allah buka. Malam ini, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Jumat, itu nafahat-nafahat yang banyak itu yang Allah buka, di mana kamu bisa meraih langsung kepada kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu pula Nabi kita Muhammad adalah pintu yang terbesar di antara semua pintu-pintu yang dijadikan Allah sebagai rahmat kepada hamba-hambanya. Maka orang yang bisa zikir dengan cara seperti ini akan mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membersihkan segala macam kotoran dalam dirinya, akan menyematkan sesuatu yang baik, yang bersih, yang suci dalam dirinya, hingga akan muncul nanti dia sebagai hamba-hamba yang bisa datang kepada Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, Allahumma a'inna minal fitani ma dhahara minha wa ma batan.
Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari berbagai fitnah, fitnah zahir dan fitnah batin, bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berkah kemuliaan keagungannya baginda kita sayyidina wa maulana Muhammad, salatan wa salama nasilu bihima ma'al ahibbati bifadlillahi ta'ala ilal firdausil a'la, dengan salawat ya Allah dan salam yang dengannya kami akan bersama orang-orang yang mencintai dengan anugerah Allah sampai ke surga firdaus yang tinggi. Wa tamattu'i hunaka fi khawarihi ta'ala binafisi tilka mawahibi wal minani, dan sampainya pada kenikmatan-kenikmatan di sana di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai pemberian dan kenikmatan anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna تغسل كل حوبة استر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي سما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طعس سحبي والحمد لله في البدء والثناء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.